Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan lagi, masih di kajian surat An-Nur, surat ke-24. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana ada tanda-tanda kekuasaan Allah, cahaya Allah di bumi, dirinci lagi ya, bahwa burung pun bertasbih kepada Allah dalam mengepakkan sayapnya ya. Kemudian apa yang di langit dan di bumi bertasbih pada Allah, dan mereka punya jalannya sendiri untuk sholat, untuk beribadah ya. Selamat datang Sukma, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian bagaimana Allah mengingatkan kita bahwa dialah Allah yang menguasai langit dan bumi, yang semua kembali kepada Dia, baik di masa lalu, sekarang, dan akan datang ya. Kemarin kita sudah sampaikan. Mari kita lanjutkan lagi. Coba dibuka teman-teman di ayat yang ke-43 surat An-Nur, surat 24 ya. Semua juga boleh buka itu ya. Ini enaknya pakai streaming, bisa ngelihat langsung ya orang-orang. Sebelumnya ini saya berada di depan tanaman anggrek merpati ya. Ini lagi berbunga, dan dia wangi ya, wangi sekali. Wanginya mungkin bisa 15-20 meter ya. Ini momen langka ya. Kalau mau anggrek merpati boleh ke rumah. Minta sama istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-34. Alam taro annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatarol wadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi may yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Tidaklah kamu ketahui, tidaklah kamu tahu, tidaklah kamu lihat bahwa sesungguhnya Allah yang menggerakkan sahaban, awan. Allah yang menggerakkan awan. Tsumma yu'allifu bainahu, lalu ditumpuknya atau disatukan bagian-bagiannya. Tsumma yaj'aluhu rukama, lalu dijadikan berlapis-lapis awan. Bayang ya, awan di atas. Fatarol wadoko yakhruju min khilali, dan kamu melihat ada air yang turun dari celah-celahnya itu. Wa yunazzilu minas samai min jibalin, dan kami turunkan dari langit, dari gunung. Nah, itu maksudnya gunung itu apa? Nanti kita lihat. Fiha mim barodin, apa? Ada es. Oh, gunung nurunin es. Fayusibu bihi mayyasha, maka Allah timpakan pada siapa yang Allah kehendaki. Wa yasrifuhu amma yasha, dan Allah
hindarkan kepada siapa yang dikehendaki. Yakadu sana barqihi, hampir-hampir saja kilatnya barqo. Makanya ada hewan tunggangan namanya buruk, kilat. Yazhabu bil absar, menghilangkan penglihatan. Wah, ini lagi nih ayat ini, bagaimana cahaya Allah menerangi semuanya sehingga cerita tentang awan. Namanya daur hidrologis ya. Ini menyentuh manusia yang sudah setiap hari melihat awan. Bahwa awan itu adalah salah satu kekuasaan Allah. Mestinya dengan melihat awan keimanan kita naik, mestinya. Ya. Coba kita bahas satu-satu. Alam taro annallaha yuzji sahaban. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah yang menggerakkan awan. Macam-macam bentuknya awan. Ya. Pasti kalau sekarang sudah diketahui itu proses apa? Proses mengalirnya tekanan angin dari satu ke satu yang lain. Dan terjadilah awan yang bergerak. Gitu. Macam-macam jenis awan. Tsumma yu'allifu bainahu, lalu disatukan awan itu, nempel. Kita tahu awan itu kan bentuk apa namanya, bagian salah satu bentuk yang berbeda dari air ya. Air ada 3, itu pelajaran IPA nih ya. Cairan, padatan, dan gas. Awan bagian dari gas, makanya ringan, dia naik ke atas lalu disatukan sama Allah. Set ya. Tsumma yaj'alahu rukama, lalu dibuat berlapis-lapis. Set, gitu. Terus ini baru kita ketahui manusia itu belakangan aja bagaimana proses hujan turun ya. Makanya ada doanya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ketika hujan turun, ya Allah berilah hujan yang lebat bermanfaat. Jangan hujan yang bikin banjir, hujan yang bikin merusak dan sebagainya. Ada doanya Nabi ya. Kembali lagi, yaj'aluhu rukaman, berlapis-lapis, awan ya. Awan berlapis-lapis. Fatarol wadoko yakhruju min khilali, dan kamu melihat dari celah-celahnya turun apaan? Hujan. Coba kita bisa bayangkan ya, pelan-pelan Allah sebutkan nih kata-katanya, sehingga jadi semakin yakin kita bagaimana Allah bisa menggerakkan itu. Ini kan masalahnya mata kita setiap hari mendengar itu, melihat itu. Mata kau mendengar bukan ya? Setiap hari melihat itu awan. Lalu apa yang dilakukan? Ya biasa-biasa aja, selesai gitu. Sama datang teh apa? Kak Neneng dari Ciputat ya. Mudah-mudahan tetap semangat beramal nih di bulan Syawal ya. Kali lagi bahwa turunlah hujan. Dari mana? Dari awan itu yang tadi berlapis-lapis, set berlapis-lapis. Nah, jadi ada fungsinya sendiri kira-kira untuk menyentuh hati kita bahwa di dunia ini ada satu peraturan atau aturan Allah yang kadang-kadang kita lupa gitu. Ya ja'alahu rukama fatarol wadqa. Oke, tadi rukama ya. Fatarol wadqa yakhruju min khilali, turun air dari celah-celahnya, kan kita ngelihat tuh. Subhanallah. Itulah awan. Ada lagi, ini potongan ayat yang kita semakin yakin pada Al-Qur'an. Sekali lagi ya, ini di surat An-Nur ayat ke-43. Tolong diingat lagi. Buka, Androidnya dibuka ya, ataupun Qurannya dibuka. Insya Allah kita sama-sama lah, pagi-pagi kita semangat ini.
Nah, ini potongan ayat yang menceritakan tentang gunung mengeluarkan es. Apa hubungannya ini? Dari awan kok gunung? Kok mengeluarkan es? Nah, kita coba baca ya. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha mim baradin. Dan kami turunkan dari langit, dari gunung yang ada esnya, atau di dalamnya, atau diturunkan berupa es. Ya. Kok gunung berupa es, ngeluarin es? Betul, ternyata sesuai dengan potongan ayat selanjutnya. Dari awan yang berbentuk gunung. Kita nggak kebayang tuh. Dulu waktu Al-Quran ini dibicarakan 1400 sekian tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, nggak kepikir bahwa awan itu berupa gunung. Awan ini dari sini mana bisa kita lihat berupa gunung? Kelihatan nggak? Nggak bisa. Waktu itu belum ada teknologi pesawat terbang. Makanya Allah sudah sebutkan bahwa awan itu seperti gunung, dan benar ketika kita terbang, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan naik ke atas dan bisa melihat bagaimana awan itu terbentang dan bentuknya seperti gunung-gunung. Coba bisa bayangkan. Jadi awan seperti gunung itu dikenal manusia tahun ini aja, tahun 1900 saja Masehi, ketika ada pesawat terbang. Allah sudah sebutkan bahwa awan itu berbentuk gunung. Berarti kan 3 dimensi tuh. Dari sini kan kelihatannya 2 dimensi aja dia. Selamat datang Mas Imam. Mudah-mudahan tetap semangat Mas Imam ya. Terus bergerak, beramal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awan itu berbentuk gunung. Dan kita tahu ketika teknologi pesawat terbang sudah mulai, ketika menembus awan gini, dan itu bergerak kan, ini grrrr gitu kan. Pak Arfan udah naik ya, alhamdulillah sudah pernah naik pesawat terbang. Anak saya si Hamam tuh ketika masuk awan itu, ketika pesawat menabrak air, kan awan tuh air, grrrr, nangis dia. Makanya kita ajak, ayo main-main nih, bentar lagi ada yang naik, grrrr, gitu. Betapa awan itu sesuatu yang luar biasa, yang kadang-kadang kita tidak lewat begitu aja gitu. Dan tadi kita sampaikan bahwa awan itu berbentuk gunung-gunung, dan itu disebutkan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Belum ada pesawat terbang. Makanya yang gak yakin sama Al-Quran, ayo kita bareng-bareng bersama, belajar bareng lah ya. Jadi sudah disebutkan bentuknya. Semangat Mas Imam ya, semangat untuk ini. Ini wangi loh rasa ininya nih, ini yang ini nih, lihat mana ini wangi nih, apa namanya, salah satu anggrek yang wangi nih. Ini bukan promosi ya, udah. Lanjut ya. Fayusibu bihi mayyasha. Lalu Allah timpakan es tadi, karena dia berbentuk es. Ada salju, ada apa. Bahkan di Indonesia pernah ada hujan es tahun berapa. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana Allah menggambarkan awan itu berbentuk gunung-gunung. Dari awan itu juga selain keluar air ada es. Waktu itu ya, di zaman di Al-Quran diturun di zaman Nabi Muhammad 600-an Masehi kurang lebih. Itu juga mengenal salju. Kenapa? Karena dia kan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita wasayf. Jadi Quraisy itu sering jalan waktu musim dingin ke utara, musim ini ke selatan dan sebagainya. Dia udah tahu gitu. Kalau arah Sam itu kan ada salju juga. Nah, kalau kita perhatikan tadi sudah selesai yang mengenai awan berbentuk gunung nih. Fayusibu bihi mayasa, es yang keluar dari situ, barodin itu dingin, sesuatu yang dingin, es ya.
Mayyasha'u, menimpakan pada siapa dan tidak ditimpakan pada siapapun lain. Tidak ditimpa kepada yang lain. Wa yasrifuhu amma yasa, disingkirkan dari yang lain. Indonesia tidak pernah ketemu dengan salju kecuali di Jayapura, ya, Papua. Ya. Dan di Mekah pun tidak ketemu dengan hujan es, tapi pernah juga hujan es dia. Sementara di Indonesia pernah terjadi hujan es. Sementara di tempat-tempat lain itu biasa hujan es dan salju. Jadi Allah nih yang mengatur itu semua gitu. Nah, pernah saya baca tuh tornado, angin, kemudian puting beliung, ya. Ada lagu Benyamin kalau nggak salah. Di Bogor angin ribut, nah gitu kira-kira. Jakarta kebanjiran, ya kan di Bogor memang kota hujan ya. Sekarang pertanyaannya, angin itu fungsinya apa? Nah, angin ini ternyata adalah berfungsi untuk memindahkan panas dari satu tempat dipindahkan ke tempat lain, sehingga tidak terkonsentrasi di satu titik bumi. Tidak terkonsentrasi di satu titik bumi, dipindahkan. Makanya adanya angin ribut dan sebagainya itu buat memindahkan itu. Itu pun proses yang Allah berikan. Ya. Dan tadi kembali lagi salju itu atau ditimpakan pada seseorang atau satu kaum, tapi tidak ditimpakan ke kaum yang lain, tidak. Itulah Allah memberikan bumi ini orang-orang yang berbeda-beda, keadaan alam yang berbeda-beda. Makanya keadaan alam yang berbeda-beda, makanan juga berbeda. Makanan yang berbeda, kulitnya bisa berbeda-beda dan baunya juga beda-beda. Kalau kita perhatikan orang yang di tepi pantai, itu berbeda, wanginya dengan wangi dengan orang yang di pegunungan, kan dari makanan yang berbeda-beda. Makanya ada ayatnya lita'arafu, untuk kita saling kenal gitu. Makanya jangan mikirin warna kulit. Saya sih agak hitam-hitam sawo keperem begini ya, nggak masalah, yang penting sehat. Kalau ada orang yang berpikir masalah warna kulit, dia belum muslim dengan baik. Kalau ada yang berpikir masalah suku, dia bukan muslim karena muslim itu tidak mengenal itu. Takwanya yang penting kan gitu. Bilal, coba kita lihat, mewakili orang yang berkulit hitam, sampai sendalnya aja dibilang sama Rasulullah SAW, saya mendengar sendalmu di surga itu. Kayak Islam berajin. Itu Bilal, hitam keling, tapi dia punya luar biasa, diabadikan di berbagai kisah. Kok kita nyampe ke situ ya? Oke, lanjut ya. Tadi mengenai alam. Alam bisa berbeda-beda. Allah menentukan hujan di sini, hujan di situ. Allah yang menentukan. Ya. Sampai ada air yang bisa keluar dari di Ismail ya, di bawah Ismail dan sebagainya. Berupa Zam-Zam yang sampai sekarang nggak pernah berhenti. Tapi pernah berhenti Zam-Zam dulu ketika ada pembunuhan kalau nggak salah. Ada orang yang dimasukin ke situ karena ada masalah politik kalau nggak salah. Oke. Kita lanjut. Ini masih ayat ke-43. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Hampir-hampir ya, cahaya dari kilat yadhhabu bil absar, menghilangkan penglihatan. Hampir-hampir cahaya dari kilat. Ini sesuai dengan surat cahaya ya, An-Nur ini. Hampir-hampir kilat itu plet. Kalau ini kan, kalau di Bogor termasuk yang paling banyak lah ininya kilatnya ya. Maka ada desa, itu salah satu kegiatan mendidik Nusa, ada desa Petir namanya. Nama desanya aja Petir gitu ya, nama desanya aja Petir. Di sini disebutkan, dan kita tahu ketika di awan itu ada kilat, dan ketika kilat datang, bret gitu.
Sekarang saya tanya, teman-teman mungkin tahu, kenapa suara geledek, suara itu apa namanya, geluduk ya, geluduk apa bahasa guntur atau guruh ya, itu terjadi setelah kilat. Siapa yang tahu? Nah, kan kilat mestinya kan kelihatan langsung ketika terjadi lompatan listrik ya, dari satu awan ke awan yang lain, entah plus minus. Orang klimatologi iklim nih yang ngerti ini. Itu dia kan membelah ini, membelah apa? Membelah udara kan. Mestinya sama dong itunya. Apa namanya? Kejadian sama. Nah, betul. Jadi kalau teman-teman sudah ini, jadi kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara bunyi. Ya, 330.000 km per detik. Hafal bener soalnya dulu waktu fisika tuh. Salah atau benar? Kayaknya 330 km. 330 atau 330.000 km per detik. Kembali lagi ke sini tadi, bahwa ketika kilat datang itu hampir-hampir menghilangkan pandangan mata, cerat gitu kan. Ini selaras dengan Al-Quran tentang cahaya nur, mulai dari awal tuh Al-Misbah terus gitu. Ini suasananya di sebelah rumah ya. Lanjut di ayat ke-44 surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-44. Teman-teman dibuka mangga, silakan Androidnya. Mudah-mudahan ya, beginilah kalau di alam nih ada semut. Ya. Kemudian ayat ke-44, kalau teman-teman lihat di sini ada Al-Qur'an, nah kayak gini. Saya bacakan. Yuqallibullahu al-laila wan-nahara. Inna fi dzalika la'ibratal liulil absar. Ayat selanjutnya, ini ada semut juga nih. Ayat selanjutnya, Allah lah yang membalikan malam ke siang, malam dan siang, atau malam hari dan siang hari. Inna fi dzalika la'ibratan, sesungguhnya pada hal itu ada ibrah, ada pelajaran, liulil absar, bagi orang yang punya penglihatan. Nah, ini beda lagi nih, kalau tadi tentang awan, tentang proses hujan, tentang daur hidrologis yang setiap hari mungkin kita lihat. Di Bogor banyak bener ngeliat awan. Kalau di daerah Padang Pasir agak susah, tapi tetap ada hujan. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cahaya Allah ya diturunkan ke langit dan bumi, dan mempengaruhi juga untuk perputaran apa? Perputaran siang dan malam. Betapa siang dan malam ada prosesnya sendiri. Ada proses-proses yang pertama gelap, lalu mulai terang sedikit-sedikit, lama terang benderang sampai terik, sampai turun lagi. Ya. Kalau sekarang udah kita kenal dengan rotasi bumi. Bagaimana siang dan malam, Allah juga menyebutkan bahwa di siang dan malam itu juga ada waktu-waktu untuk kita berzikir. Subuh gitu bangun, gitu. Kemudian siang hari zuhur, ya, ada proses juga. Di situ ada waktu-waktu. Dan mestinya orang yang absor, ulil absor, orang yang melihat itu mestinya tertarik dengan itu. Kenapa? Makanya Nabi Ibrahim kan ketika dalam proses pencarian Tuhan, pencarian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat bulan. Wah, ini Tuhanku. Kemudian falamma afala, lalu dia turun, nggak mau, la yuhibbul afilin, saya nggak mau ketemu atau menyembah Tuhan yang hilang ya. Kemudian komar ya, pertama dia lihat komar. Kemudian dia ro'au samsa, dia melihat matahari, hadza akbar, lebih besar. Kemudian afalat juga, dia turun juga dia, saya nggak mau menyembah yang
Makanya inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Lalu dia tunduk pasrah kepada Allah. Dan itu proses siang dan malam. Bagaimana malam ditidurkan, sebagian makhluk ditidurkan, sementara ada nokturnal apa nokturnal? Hewan yang bergerak di malam hari. Ada kelelawar lah, ada sejenis mungkin sejenis kanguru pohon yang di malam hari, atau mungkin ada binatang-binatang yang bergerak di malam hari. Itu sebenarnya bentuk kekuasaan Allah di situ. Ya. Yuqallibullahu laila wan nahar. Allah lah yang membalikan membalikan siang dan malam. Dan di satu titik itu cenderung tidak berubah 24 jam. 12 jam siang, 12 jam malam di tropis. Tapi di tempat lain mungkin ada yang cuma 2 jam siangnya, malamnya lebih banyak. Lalu berubah nanti ketika perputaran bumi. Jadi subhanallah, Allah mengingatkan kita di cakrawala yang kita tahu gitu. Mestinya orang-orang yang ulil absar, orang-orang yang melihat, makanya jangan sampai lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi enggak dipikirin. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata nih. Ada orang yang punya mata tapi dia enggak melihat sebenarnya dia. Kenapa? Karena dia tidak melihat tanda-tanda Allah di situ. Makanya di salah satu hadis disebutkan bahwa ada orang-orang yang dibangkitkan a'ma, dibangkitkan buta. Makanya dia nanya, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan buta? Waktu dulu kan saya basiro, melihat. Iya, kamu melihat, tapi dia melalaikan ayat-ayat. Ada 2 ayat-ayat Allah. Ayat qauliyah, ayat qauliyah. Ayat qauliyah ya Quran ini. Qauliyah adalah ayat yang terbentang di alam. Wa fil ufuq, wa fil afaq, di ufuk itu kelihatan. Ya. Di ufuk itu kelihatan ayat-ayat Allah. Ini sampai ke sini smoothnya. Ya, itulah resiko di alam. Ya. Bu Aci, selamat datang. Jadi kembali lagi bahwa ketika malam berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam, di situ ada proses yang mestinya orang-orang ulil absar ini, orang-orang yang melihat ini, jangan ditutup matanya ibaratnya. Bukan berarti ditutup pakai kacamata hitam, bukan. Jangan ditutup, bahwa kita begitu dinaungi oleh cahayanya Allah. Gitu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan ya, dalam Al-Quran ya. Al-Quran terutama wadduha, ada waktu duha ya. Kemudian asyam, ada matahari. Kemudian ada al-qamar, wal qamar, ada matahari. Ada bulan. Wan najmi, ada bintang. Ya. Ini ada 2 bau di sini ya, ada 2 wangi, ada wangi ini. Wangi apa? Wangi bunga merpati. Ada juga ini daun bawang. Jadi wanginya campur antara bau masakan dengan bau harum. Ini bagian dari alam yang Allah berikan. Dan kalau bunga ini di bulan ini 2 kali nih, wangi sekali benar ya. Nah, boleh juga nanti kapan-kapan. Oke, kembali lagi ke ayat. Dari 2 ayat ini ya, ayat 43 dan 44, Allah menawarkan kepada kita satu bentuk pemandangan yang sudah sering kita lihat. Coba dicek lagi gitu, yaitu tentang awan. Bagaimana Allah menggiring awan itu, menyatukan, melapis-lapiskan, menurunkan hujan, bentuknya seperti gunung, ada es yang keluar dari situ. Kita belum pernah tahu gunung itu kenapa Allah menyebutkan gunung ketika menyebutkan awan. Ternyata awan itu seperti gunung, dan kita tahu setelah kita bisa naik pesawat terbang. Jadi semakin yakin kita kepada Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah perputaran siang dan malam. Mestinya ulil absar, orang-orang yang mempunyai penglihatan, bukan ayun saja, bukan mata saja, tapi ulil absar, matanya memandang dengan cahaya Allah Subhanahu.
Mudah-mudahan kita tetap terus berkarya, beramal, ajak semua orang untuk masuk surga bareng-bareng. Jangan sendirian, jangan merasa kita paling soleh sendiri, biarin deh orang lain gak usah. Enggak, kita bareng-bareng, anak istri, keluarga besar, keluarga kecil, tetangga, membantu rumah tangga, bos kalau perlu, atasan, bawahan, itu bagian dari kehidupan kita, dan kalau bisa sama-sama bareng surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mudah-mudahan kita terus berlanjut mengingatkan mulai dari pagi hari sehingga sepanjang hari kita tetap bersama Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.